Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Marfoki Rahman. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai tingkat kesehatan bank syariah. Yang pertama itu ada definisi mengenai kesehatan, itu merupakan hal yang penting dalam berbagai bidang kehidupan, baik manusia maupun perusahaan, terutama bank. Yang dimana kondisi badan maupun perusahaan bank yang sehat akan meningkat semangat atau gairah kerja dan kemampuan kerja serta kemampuan lainnya yang dibutuhkan hidup untuk jangka panjang yang berkelanjutan atau terjaga kondisi kesehatannya secara terus-menerus. Kemudian tingkat kesehatan bank, ada pula penilaian kesehatan bank. Yang pertama itu pesatnya perkembangan perbankan di Indonesia antara lain ditandai dengan banyaknya bank-bank yang bermunculan, sehingga sangat diperlukan suatu pengawasan terhadap bank-bank tersebut. BI atau OJK memerlukan suatu sarana kontrol terhadap bank-bank untuk mengetahui bagaimana keadaan keuangan serta kegiatan usaha masing-masing bank. Dan yang ketiga, kebijakan perbankan yang dikeluarkan dan dilaksanakan oleh BI atau OJK ditujukan untuk menciptakan dan memelihara kesehatan bank itu sendiri. Kemudian kesehatan bank tersebut, baik secara individu maupun perbankan, adalah sebagai suatu sistem. Kesehatan atau kondisi keuangan dan non-keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait pemilik, pengelola, manajemen bank, ataupun masyarakat pengguna jasa atau nasabah. BI atau OJK selaku otoritas pengawasan bank dan pihak lainnya. Kemudian penilaian kesehatan bank yang keenam itu adalah kondisi kesehatan bank tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti stakeholder untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, yaitu di mana menjalankan sistem bank tersebut sesuai dengan ketentuan syariah yang telah berlaku. Kemudian kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku yaitu seperti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah ataupun peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK maupun BI, yang dimana kepatuhan tersebut berlaku dan harus dipatuhi oleh setiap bank. Kemudian manajemen resiko, yaitu perkembangan industri perbankan yang semakin kompleks dan beragam, maka meningkatkan eksposur resiko yang dihadapi bank. Perubahan eksposur resiko bank dan penerapan manajemen resiko akan mempengaruhi profil resiko bank yang selanjutnya berakibat pada kondisi bank secara keseluruhan. Itu di mana yang dimaksud di sini adalah penerapan manajemen resiko, yang dimana penerapan manajemen resiko ini adalah bertujuan untuk mencegah bank untuk menelan sebuah kerugian. Itu yang dimana prinsip ini digunakan oleh berbagai macam bank untuk mengurangi resiko-resiko yang ada. Baik, selanjutnya ada yang ketujuh, yaitu pengertian kesehatan bank menurut Bank Internasional for Settlement atau BIS, yang dimana bank dapat dikatakan sehat apabila bank tersebut dapat melaksanakan kontrol terhadap aspek yang pertama modal, yang kedua adalah aktiva, yang ketiga adalah rentabilitas, kemudian manajemen dan likuiditas. Menurut BI sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 29, itu sehat jika bank memenuhi ketentuan kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, kualitas rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank. Kemudian yang ke-9 adalah kegagalan perbankan akan berakibat buruk terhadap sebuah perekonomian.
Ya, karena ketika sebuah bank mengalami kegagalan akan mempengaruhi sebuah perekonomian negara yang dapat berdampak pada inflasi dan sebagainya. Kemudian yang ke-10 adalah pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam kesehatan bank, yang terdiri dari pihak internal dan eksternal. Pihak internal sendiri terdiri dari pihak manajemen, yang dimana berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk tujuan perencanaan atau planning, pengorganisasian, dan pengendalian suatu bank atau kontrol. Kemudian B, pemilik bank dengan menganalisis laporan keuangan dan ukuran kesehatannya, pemilik dapat menilai berhasil atau tidaknya sebuah manajemen dalam memimpin bank. Kemudian karyawan nih, di mana berkepentingan dengan laporan keuangan dan kesehatan bank, tempat mereka bekerja karena sumber penghasilan mereka bergantung pada bank tersebut. Jadi pihak manajemen ini itu menggunakan sistem yang bernama POAC untuk mengontrol berjalannya sebuah bank tersebut. Yang kemudian pemilik bank itu menganalisis laporan keuangan atau kesehatan banknya gitu, dan menilai apakah bank tersebut berhasil atau tidaknya, dan juga di mana manajemen itu dapat berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian karyawan di sini adalah yang dimana mereka itu adalah yang berkepentingan dengan pembuatan laporan keuangan serta kesehatan bank tempat mereka bekerja. Karena apabila bank yang dimana mereka bekerja mengalami eh, sebuah kerugian atau laporan tersebut atau tingkat kesehatan bank tersebut tidak dalam kondisi baik, maka mereka bisa tidak mendapatkan gaji. Kemudian tingkat pihak eksternal itu terdiri dari investor, di mana pihak investor ini memerlukan analisis laporan keuangan dan kesehatan bank dalam rangka untuk menentukan kebijakan penanaman modalnya. Karena selama ini investor adalah seseorang yang selalu memberikan modal kepada bank tersebut, kemudian untuk mendapatkan return kembali. Kemudian ada kreditur, yang mana berkepentingan terhadap pengembalian atau pembayaran kredit yang telah diberikan kepada bank. Mereka perlu mengetahui kinerja bank tersebut dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yang dimana profitabilitas dari perusahaan. Ada pula pemerintah yang dimana berguna untuk tujuan pajak dan juga lembaga yang lain seperti statistik. Kemudian di sini ada tingkat kesehatan bank, kemudian kinerja bank syariah, top level manajemen. Menilai atau mengukur tingkat kesehatan sebuah bank syariah adalah berarti mengevaluasi dan menganalisis kinerja keseluruhan bank syariah. Kinerja bank syariah representasi dari tanggung jawab top level manajemennya yang mencakup kinerja finansial dan non-finansial. Kemudian ada manajemen top level, yang dimana jajaran pihak manajemen tingkat atas bank syariah memiliki persamaan secara umum dengan jajaran di perbankan non-syariah. Namun ada beberapa kekhususan yang menjadi titik berat pada manajemen bank syariah sehingga unik, terutama adanya DPS. Yang dimana DPS mengawasi pejabat eksekutif mengawasi direksi, direksi mengawasi dekom, yang dimana dekom mengawasi di DPS, dan semua ini saling bersangkut paut. Ini cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.